Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Iva. Kali ini kita belajar mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Nah, sebelum nantinya kita praktek langsung untuk kita melakukan kegiatan peduli pada lingkungan. Nah, sekarang ini saya akan jelaskan dulu sebelumnya terkait hakikat pendidikan lingkungan hidup. Nah, pendidikan lingkungan hidup itu menurut Konvensi UNESCO merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait di dalamnya, serta memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen, dan keterampilan untuk bekerja, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam mencari alternatif atau memberi solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang ini, serta untuk menghindari timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup baru nantinya. Nah, pada gambar ini bisa kalian simak, ini hanya saya tayangkan sedikit saja contoh beberapa permasalahan terkait lingkungan hidup yang terjadi di sekitar kita, mulai dari banyaknya hutan yang mulai gundul, kegiatan pembalakan liar maupun pembakaran hutan, kemudian banjir, kemacetan, polusi di mana-mana, sampah menumpuk di mana-mana. Nah, ini adalah beberapa contoh kecil terkait beberapa permasalahan lingkungan hidup yang tentunya permasalahan-permasalahan lain yang lebih berat itu juga ada. Nah, ini hanya saya tayangkan beberapa contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan belum lama ini kita juga mengalami banjir di kota kita, di beberapa daerah mengalami banjir beberapa bulan lalu. Nah, tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu, kita mengadakan pendidikan lingkungan hidup untuk kalian. Itu salah satu tujuan pendidikan lingkungan hidup menurut UNESCO. Itu yang pertama adalah untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian tentang saling keterkaitan antara ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di kota maupun di wilayah pedesaan. Jadi dengan kita itu nanti menjelaskan keterkaitan antara ekologi maupun sosial, politik, ekonomi, dan semuanya, diharapkan semua orang nantinya bisa peduli terhadap lingkungannya, karena lingkungan sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Nah, tujuan yang kedua, tujuan pendidikan lingkungan hidup yang kedua itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Nah, tujuan pendidikan lingkungan hidup yang ketiga itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk dapat mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Dari ketiga tujuan tersebut di atas, nah, tujuan yang ingin dicapai tersebut itu mencakup aspek pengetahuan, sikap, pedulian, keterampilan, dan partisipasi. Nah, semua ini penting dimiliki oleh manusia. Nah, di sini kami tekankan mengapa pendidikan lingkungan hidup ini perlu kami berikan kepada siswa, itu agar siswa mempunyai pengetahuan, sikap, kepedulian, keterampilan, dan partisipasinya untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan pada lingkungan. Pengetahuan tentang lingkungan saja tentunya tidak cukup. Nah, dibutuhkan partisipasi yang nyata dan aktif untuk ikut serta menjaga lingkungan. Nah, ini bisa kalian lihat contoh beberapa siswa mengikuti kegiatan penanaman
tanaman mangrove untuk mencegah terjadinya erosi air laut. Jadi mereka menanam mangrove di tepi pantai. Contoh aksi nyata berikutnya atau partisipasi kita itu adalah dapat kita lakukan dengan melakukan penanaman pohon. Nah, penanaman pohon ini bisa kita mulai dari rumah kita sendiri. Misalnya kita terbatas akan lahan, kita bisa menanamnya di pot-pot kecil ataupun di tempat polybag, atau bahkan kita bisa membuat vertikal, tanaman secara vertikal atau yang dikenal dengan istilah vertical garden. Beberapa contoh aksi nyata lainnya itu adalah kita bisa memilah-milah sampah kita, baik sampah organik maupun anorganik. Sampah organik bisa kita manfaatkan untuk pupuk, kemudian sampah anorganiknya itu kita bisa jual atau mungkin didaur ulang. Sekiranya didaur ulang tidak memberikan manfaat, maka sampah tersebut bisa kita jual. Bahkan Kota Semarang sendiri mendukung kegiatan ini, di mana kalian bisa naik BRT Kota Semarang itu dengan membayar menggunakan sampah botol minuman air mineral. Nah, itu tadi beberapa contoh singkat bentuk-bentuk partisipasi kita terhadap lingkungan. Tentunya masih banyak lagi contoh bukti nyata peduli atau partisipasi kita untuk menjaga lingkungan kita. Nah, itu nanti yang akan menjadi tugas untuk kalian menganalisis hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Nah, ayo peduli pada lingkungan, kita mulai dari diri kita sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.